Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Jalil Asari. Jadi, hari ini kita akan ngapain ya? Hari ini kita akan ngoneksiin antara Windows Phone menggunakan bahasa pemrograman C# dengan DBMS-nya menggunakan MySQL. Oke. Jadi nanti kita punya data di MySQL-nya. Ini udah ada datanya ya, udah ada datanya. Kalian kalau mau bikin data sendiri juga silakan. Tapi nanti kita coba turunin lah, mau itu kayak gimana datanya, kayak seperti apa query-nya dan seterusnya. Nanti kita turunin ke sini. Ya baik. Yang pertama, yang bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah ini Windows Form-nya, kemudian XAMPP. Nah ini dia. Udah ada keadaan nyala ya si Apache sama MySQL-nya. Kemudian ya ininya juga host. Tapi saya nggak mau pakai ini, pakai ini aja ya seperti biasa kita pakai cmd. Nah ini dia. Oke, masuk dulu ke dia. SQL bin. Oke. Ya. Oke, jadi database-nya ada ya biasa ya. Yang ini. Nah, kita pakai yang ini dulu. Terus praktisi Oke. Nah, ini data-datanya. Jadi select bintang from nah ini ya, ini pokoknya database-nya yang ini aja. Kalau ada yang belum punya database-nya nanti download aja ya di deskripsinya. Oke, jadi ini udah ada, udah siap lah. Kemudian Windows Form-nya ya, Windows Form. Nah, oke. Bahan yang ketiga, yang satu ya, yang keduanya tadi MySQL. Bahan yang ketiga itu adalah ininya apa? Library-nya. Jadi untuk library MySQL kita pakai reference di kanan, reference, nah ini mysql.data.tll. Oke, jadi carinya yang browse, kemudian sini. Oke. Ya, kalau udah sih dia ada di sini ya, ada di nah ini dia. Oke, sip. Baik, kita coba maininnya di satu form aja. Yang akan kita kerjakan hari ini adalah select, nurunin data ya, select, kemudian ada insert, input data baru, kemudian ada update, ubah data yang ada, yang eksis, sama terakhir adalah delete. Oke. Nah, pertama kita bikin dulu untuk UI-nya. Kayaknya biasa ya, standar kita pakai data grid field. Nah, ini saya nggak perlu dihias-hias dulu ininya, kita coba secara fungsionalitas saja. Oke, nah ini ada data grid view, langsung diubah aja jadi DGV data. Oke, kemudian nanti ada label. Ya, ini nggak usah, name nggak usah, cuma teksnya aja. Ini tuh asumsinya saya lupa bentar ya. Show tables, show select student, select student, start ya, tentang from. Oke, jadi npm ini kita coba lihat ya. Student. Oke,
Oke, npm-nya udah primary key, cuman dia nggak ada ini, nggak ada apa, nggak increment gitu ya. Oke, incrementnya ya udah gini aja deh. Datanya apa ya? 14 berarti udah kita set aja alter table and sudah auto increment 15. Oke, ya oke, pokoknya kita nggak usah set npm-nya. Jadi ceritanya untuk inputin data itu langsung ke nama ya. Kasusnya gitu dulu ya, kasusnya gitu. Oke, udah aja nggak apa-apa. Berarti npm ditulisin aja deh. Harusnya nanti udah otomatis, nggak perlu. Ya opsinya bisa kita pakai auto increment, jadi yang diisi nggak usah ke npm, langsung aja nama. Nanti untuk npm-nya dia increment dari 1 ke 2 ketiga dan seterusnya. Oke, untuk ini pakai npm, labelnya itu untuk inputnya pakai text box. Oke. Saya set dulu namanya text box npm sama fontnya juga. Oke. Ya, saya copy aja semuanya. npm, kemudian udah berapa ya? npm nama alamat tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nanti kita coba seleksi ya, mana yang memang pakai text box, mana yang enggak. 4, 5, 6, 7. Kayaknya ada yang pakai text box. Oke, kayaknya untuk yang alamat ini nggak pakai text box ya. Berarti saya set dulu aja biar kelihatan mana yang alamat, mana yang apa. Alamat CK. Alamat, ini kelamin. Dan nomor kontak. HP. Sama-sama umur. Oke, nah alamat ya, umur nggak usah terlalu gede, tapi nggak apa-apa juga sih. Ini tulis, ini ditulis, jenis kelamin mau saya set jadi combo box. Oh, saja. Oke. Iya. Sip. Biar sama, kita set di Tahoma 12. Oke, kemudian untuk combo box ini nilainya saya langsung aja ajar di sini laki-laki. Oh, sebentar. Kalau di sini apa ya? CK, oh enum ya, pria wanita. Oke, berarti nggak bisa sembarangan. Pria wanita. Pria wanita. Oke, sip. Kemudian untuk flat style, drop down stylenya pakai yang list. Nah, jadi kayaknya ini banyak nggak apa-apa. Alamat, nah paling alamat nih. Saya pengen juga pakai
Rich text box. R S T R R. Rich text box. Oke. Kemudian ya. Oke, ada turun dikit. Udah skip aja. Oke, saatnya kita kasih nama text box. Jadi name ini sangat penting. Kita nggak boleh hanya langsung masukin dia terus tanpa ngubahnya. Dampaknya atau efek sampingnya nanti akan kelihatan kalau ini udah banyak dan kita ngoding ya. Ini kan kelihatan text box 5. Mungkin nanti ketika ngoding tuh bingung, text box 5 tuh apa ya? Cari lagi ke formnya, kemudian disusur lagi, diklik, atau di sini diklik text box 5. Oh ternyata SMA. Nah, jangan kayak gitu ya. Nyita waktu banget lah kalau kayak gitu. Salah SMA. Jadi mendingan langsung aja diubah si name-nya. Jangan nunggu semua tampil dulu sih. Jangan harus nunggu beres dulu aplikasi baru diubah sana, pasti akan rek. Oke, sip. Nah, ini data grid. Udah. Kemudian karena kita hari ini mau munculin data juga, ini ada tombol ya. Tombol satu aja. DTN show data. Nah, nanti ini akan show data. Tampil data. Itu show ini tampil. Oke, ya. Oke lah. Oke, biar ada udah yang mana aja lah guys. Colornya udah. Ya, oke, ini tampil data. Kemudian ini kayaknya tombol reset harus ada ya. Reset data. Jadi reset data itu nanti pengaruhnya ke sini ya, bukan ke sini. Atau nanti dia sebelah sini. Ya, UI jangan dulu gini lah ya, nggak usah diutak-atik dulu. DTN reset. Kemudian oke, ini untuk delete data, kemudian yang ini untuk ubah. Ini kurang ya? Ya, nah segini berarti. Ya. Ini dikit. Oke, nah nanti gimana kita coba ngombinasiin si button ini? Oke, ya biasa aja sih. Gak usah pusing dulu. Ya baik, klik kanan, kemudian view button dulu. Nah sekarang kita coba ngehiasin si data gridnya dulu, bikin atau rancang data grid. Misalnya nama fungsinya. Oke, ini ngodingnya standar, nggak pakai desain pattern apapun, pokoknya asal ketahuan aja dulu ya program visual itu seperti apa gitu. Oke, pertama kalau data grid itu biasanya sih gini, selected atau column count. Nah, ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Kemudian dari 7 itu kita akan set nama-namanya. Columns ke 0, name, npm. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir ini adalah umur, asal SMA, asal SMA juga gabung aja gitu ya. Kemudian ini HP, JK alamat, oke, ini adalah nama ya. Oke, kita set dulu, ya, sip. Nah, ya kalau mau langsung sih tinggal dipanggil aja ya si rancang data gitu. Panggilnya di sini apa di saat load itu ya silakan opsional aja. Kalau saya coba memanggilnya di saat load.
Jadi pertama rancang dulu ya, rancang data grid. Karena nanti data, asumsinya data kalau diturunin dari database, terus belum ada DGV-nya kan aneh, jadi makanya disiapin dulu. Oke, kalau dipanggil langsung, hasilnya adalah sukses. Nah ini dia, penggir nih. Ya, apalah. Oke, kalau mau mastiin lagi, ini ada satu properties juga yang dari ini auto resize column, dia naik. Auto resize column, auto user ke auto apa ya? Auto ini dia, auto size column modes. Oke, step fill. Oke, jadi nanti si data gridnya sih langsung nge-fill ke sini doang gitu. Jadi nggak ada geser-geser kayak tadi itu. Tapi kalau mau digeser-geser sih ya nggak masalah, silakan aja. Ini jadi komen ya. Oke, kemudian yang akan saya set adalah DGV selection mode-nya. Ini adalah full row select. Oke. Nah, maksudnya gimana full row select? Kalau kita ngeklik gini doang, nah ini kan persatuan sel gini ya, kayak Excel gitu kan. Tapi untuk ngekliknya satu keseluruhan, jadi satu row, satu data lah ya, nah segini, itu diaturnya di dalam selection mode. Dan dia adalah full row select. Oke. Yang lainnya banyak sih, ada cell select, ada column header select. Ya itu silakan dicoba-coba aja. Nah ini hasilnya adalah kayak gini. Nah ini nanti kalau banyak data ntar lihat. Oke, kemudian yang lainnya adalah DGV. Nah sekarang kita coba kasih akses nih ke si user kalau boleh nambahin di situ nggak? Maksudnya ini kan dia bisa nambah nih. Nambah kan? Karena kebutuhan kita ini adalah untuk ngambil doang data, berarti sebenarnya ini nggak usah bisa diinteraksikan dengan user gitu. Mau nambah data kayak atau mau delete kayak gitu, itu kita coba jangan di allow dulu si usernya. Meskipun gini ya, ketika nanti masuk ke insert itu bisa jadi gini, npm-nya berapa, jadi kita full ngisi di situ gitu. Ini namanya siapa, misalkan Suci ini Suci, alamatnya Maleber, jadi segalanya. Nah ini nanti ada pria wanita kan ya. Nah ya itu nanti kita kasus yang lain ya, atau video yang lain. Jadi saat ini kita coba nginputnya itu full dari sini gitu, nggak dari sini. Maka untuk data grid view ini kita akan ngebatasin akses usernya gitu. Kalau nggak salah ada 5. Yang pertama, allow user to add rows, jadi kita false kan, jadi nggak boleh nambah rows. Kemudian allow delete, nggak boleh juga delete. Kemudian allow resize rows, jadi ngegedein si rows, nggak boleh. DGV allow resize columns, ya nggak boleh juga. Lagi nggak? Allow user delete, udah. Order, oke. Jadi nggak boleh ngurutin. Jadi ini usernya serba nggak boleh. Oke, sama satu lagi adalah DGV read only. Nah ini dibikin full. Jadi user udah nggak bisa lagi ngetik di kolom itu gitu. Oke. Kayaknya udah sih. Oh ya, nanti kita sambil berjalan, nanti ada namanya DGV multi select. Nah ini dia. Ini di false kan nanti. Tapi nanti kita lihat ya kalau datanya udah turun semua, kalau multi select-nya di true atau nggak di false itu kayak gimana sih? Ya, jadi yang kita bikin sih udah dari ini aja. Nah, ini nggak apa-apa ya, ke pinggir ya. Kayak rada real. Oke, next-nya adalah
Yaudah, kita turunin datanya ke sana. Saya bikin fungsi lagi aja. Void turunin data. Nah, yang pertama gini sih. Sebenarnya harus diingat lah kalau mau lancar ke depannya gitu. Oke, yang pertama kita masukin dulu ininya nih, namespace-nya ya. Namespace-nya adalah mysql.data.mysql client. Nah, next-nya di sini, di dalam kelas form-nya. Di sini kan di dalam kelas. Ini kita bikin MySQL connection. Namanya misalkan variabelnya adalah con. Jadi kalau si namespace ini nggak ada, berarti MySQL connection-nya nggak terdefinisi, ya. Save. Jadi ini tuh barang yang didapat dari sini lah. Oke, con. Kemudian boleh langsung didefinisikan di sini fungsinya. Nah, dia kebetulan butuh connection string. Atau sebenarnya boleh gini aja sih, gini satu, kemudian nanti di saat load, kayaknya load di atas ya. Atau sebelum form load ya, jadi dia connya di dulu con dot string ya, function string. Nah, ini adalah apa? Bisa di sini sih bikinnya. Cuma saya mau belum nyoba juga. Tapi biasanya yang saya lakukan itu adalah bikin satu kelas. Klik kanan di sini, kemudian add class. Nah, ini ya. Saya bikin namanya konstanta. Oke, jadi konstanta ini, kelas konstanta ini adalah kelas yang menghandle segala macam urusan nilai yang sifatnya adalah selalu konstan. Ya, public static, saya bikin static aja biar nggak usah didefinisikan sebagai objek. String ini, nah ini bahan-bahan ya untuk si connection string yang ini. Saya bikin dulu di sininya. Tadi SQL connection const dengan new. Ya, jadi isi connection string ini nanti akan diisikan oleh variabel string yang didapat dari konstanta. Nah, ini dot apa gitu nanti ya si nama stringnya. Oke, kita create dulu dulu. Oke, ini adalah server. Kasih nilai awalnya localhost, kemudian public static string. Oke aja lah. Tapi buat teman-teman jangan contoh ya. Cara kopas. Lebih baik ngetik lah. Database namanya apa? praktisi.db, kemudian user root dan terakhir password song ya. Nah, kemudian saya punya public static string. Ini adalah constring. Nah, ini dia yang nanti akan diisikan ke sana. Sini. Constring. Oke, jadi ini tipe static ya. Kalau static ya panggilannya panggil kelasnya, kemudian dot nama static variable. Oke, constring ini adalah saya kembangin aja kan. Gitu ya. Oke, udah saya ngikutin deh. Pertama adalah servernya atau server sama dengan ini server ditambah titik koma dulu, jadi server titik koma database sama dengan database, kemudian ID sebagai usernya nanti. Ini adalah, ini kalau mau dispasi nggak apa juga sih. Tapi kalau nggak juga bisa sama semuanya, nggak apa-apa. User. Oke, kemudian satu lagi PWD atau password itu adalah pas ya. Nah gitu. Oke. Ya, maaf.
Nah, hasilnya apa sih? Hasilnya gini. Kita di sini aja deh, kita lihat dulu. Pakai message block aja. Ini cara ngedebug ya. Constring. Ya. Jadi isi constring itu nantinya adalah ini. Server sama dengan localhost, data titik koma database sama dengan proxy db, titik koma uid sama dengan root, titik koma pwd sama dengan apa. Oke. Nah ini yang nantinya akan mengisikan si connection, SQL connection, gitu ya. Oke, untuk kebutuhan data, penurunan data sih sebenarnya defaultnya ada 3. MySQL command, ini nggak usah didefinisiin dulu, berdeklarasi aja, sama MySQL data adapter, bisa data reader, bisa data adapter. Nanti cuma beda kodenya aja, tapi sama-sama buat nurunin. Oke, nah ini udah. Kemudian saat load, nah ini ya, berarti rancang data grid sama ini ya, turunin data. Berarti dia dipanggil di sini. Turunin data. Oke, jadi nyiapin dulu data gridnya, kemudian dia turunin data. Nah, di dalam sini bikinnya ini dulu, query dulu. Apa query-nya? Sok. Apa yang mau diturunin? Yang tadi kan, select bintang from student. Nah, gitu. Nah, ini kan yang mau diturunin ya. Oke, saya set aja sampai sini, klik kanan, tapi ya itu tuh. Di sini Ctrl V. Jadi nanti si query itu ditempelnya di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah comment. Nah, ini yang tadi ada di atas baru dideklarasiin. Nah, ini sekarang kita coba definisiin dia di sini. New spasi MySQL comment. Nah, ini ada 4, cuman yang biasa dipakai itu CMD text, comment text adalah query, connection-nya namanya adalah con. Oke. Jadi con ini harus didefinisiin dulu ya, dia mau di sini kayak atau mau di sini kayak di form 1, di constructor si form 1. Oke, next-nya adalah nah ini dia, try. Oke, nanti akan dijebak ya errornya kalau ada error macam-macam di sini. Errornya adalah apa gitu. Oke, sekali lagi ini nggak ada konsep OOP, nggak ada konsep desain patternnya, jadi codingnya ya di OOP-nya OOP udah dari si C#-nya. Jadi kita langsung hajar-hajar aja deh. Tujuannya biar kita tahu aja ya secara fungsionalitas gimana caranya nurunin data, kemudian update, delete, dan seterusnya. Oke, nah kalau udah siap, next-nya adalah kita buka koneksi dulu, con.open, buka tutup, langsung tutup, biar nggak kelupaan ngoding. Nah, kayak gitu. Jadi jangan ngoding open langsung ngoding di sini gitu, ini kan mumpung masih sedikit gitu ya kodenya, open udah Anda ketik, kemudian Anda ketik juga yang close gitu. Nah, untuk kodenya nanti di sini. Yang pertama, kita bikin dulu data adapternya. ADP sama dengan new. Nah, ini cuma ngambil com-nya doang. Udah. Kemudian ada data table. Oke, jadi data table ini nantinya digunakan atau dia adalah variabel yang nantinya akan menghandle, akan menampung data sementara dari database-nya. Di database lewat ADP nanti dikeluarinnya data berbentuk table. Berarti kan kalau tabel itu identik ada yang namanya row sama ada yang namanya columns. Nah, kalau di C# atau di sini di .NET ini variabel yang tipe data untuk menghandle masalah yang tadi datanya berupa table itu adalah data table. Pakai data row bisa pakai data row juga. Data set ya. Data set. Ini bisa, cuma nanti kita data set itu kan berarti kumpulan dari data table. Kalau ada data dari ADP ini masuk ke sini ke dataset, berarti tetap aja di dataset kita harus lebih rinci ke tabelnya gitu. Jadi
mau tabel yang keberapa di dataset tersebut. Jadi opsinya ya udah aja lah pakai data tabel aja gitu. Oke, nextnya adalah, nah kemudian kita isiin dari ADP itu isi, fill itu ngisi ya, isi ke DT. Dah, kayak gitu. Nah, oke, nah sekarang bagian terakhir for each. Oke, data diasumsikan udah nyampe DT. Kemudian kita dari DT ini kita akan ngisiin. Jadi DT ini udah tipe data yang table. Dari table ini kita akan ngisiin ke data grid. Caranya pakai for each. Oke, nanti kita saya jabarkan. Data row, kemudian ini DT dot rows. Ya. Nah. Oke, gimana cara ngisi data ke data grid? Yaitu panggil data grid objeknya, kemudian rows, kemudian items. Nah, oh bukan item add ya, karena dia list. Oke, nah kenapa seperti ini? Karena kita akan pakai metodenya, walaupun dia dari DT, kumpulannya itu bukan DT ya. Kalau for each itu kan dia mintanya dalam kumpulan apa gitu kan. Karena nanti metode yang kita pakai mengisikannya atau input si data gridnya dari berupa row, berarti yang dari table kalau mau ngepointing ke si row adalah dt.rows. Kalau dt.columns ada dong? Ada. Nah ini. So biar enak ya udahlah rows aja. Sehingga nanti di dgv-nya itu dgv pakai rows, kemudian pakai add. Nah, add. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang saya jelasin cara ngisinya. Nah, jadi DT itu atau ADP itu nanti dia akan mengirimkan nilai ini semuanya, termasuk ini juga, filter, termasuk datanya juga, sampai ke ujung sini ya, Apex. Nah, oke, data ADP, kemudian dia akan diisikan ke data table. Anggaplah data table tuh ini gitu, isinya gini, sama juga sih, sama. Nah, kemudian dia akan ngisinya per row. Jadi per ini. Nah, ini dalam for each ya. Jadi di dalam for each dia akan ngitung dulu nih, atau dia bukan ngitung sih. Pokoknya dia akan melakukan pengulangan selama ada datanya. Beda ya dengan for. Kalau for berarti dia akan ngulang dari situ, dari yang keberapa sampai indeks yang keberapa. Tapi kalau for each dia akan ngulang selama ada data. Secara struktur, secara algoritma dia beda banget. Kalau for each dia nggak mempedulikan ada berapa banyak data. Pokoknya selama ada data. Oke, nah selama ada data berarti dia akan lakuin dgv rows add. Langkahnya gini biasanya. Ini yang pertama. Nah ini ya. Pokoknya segini lah. Segini itu adalah data row. Kita kan ada definisi ini ya. Namanya item. Oke, jadi yang ada di DT rows ini tuh ini 1, 2, 3 dan sampai seterusnya gitu. Nah sekarang untuk yang pertama kita akan ngisiin dulu ke row. Si row pastinya punya banyak ini kan. Area saya coba. Nah si row, ini udah ada ya, karena dia udah turun ya. Si row dia ada juga kan saat npm, nama, alamat, JK dan seterusnya. Ini mirip banget dengan yang ada di database. Jadi kalau saya ngejelasinnya pakai ini harusnya masih sama aja. Oke. Ya, cara ngisinya add. Nah, yang di add ini adalah satu baris. Sip. Yang di add adalah satu baris per satu baris. Di dalam satu baris dia ada npm, ada nama, ada alamat, dan seterusnya. Oke. Ini itu adalah itemnya. Nah, ini semua item. Ini tuh namanya item. Tapi kalau saya bilang item ke 0, dot to string, ini itu adalah 01. Karena 0. Oke. Kalau saya mau beralih ke mutia, yang kedua ini,
Berarti saya pakainya pakai koma. Koma itu dia loncat dari yang namanya sel pertama, sel yang ini, kemudian dia loncat ke sini. Itu pakai koma. Koma, item, masih item kan? Karena masih di sini kan? Iya. Item 1 dot to string. Koma lagi karena kita mau ambil yang kedua. Ketiga ya, 1, 2, 3. Yaitu halaman. Nanti case-nya ini. Dot to string. Dan seterusnya. Sampai ke 3, 4, 5, 6. Ada 7 ya. Ya ini 6. 5, ini 4. Ya, kayak gitu. Oke. Sekali lagi, yang di add adalah item. Sebenarnya kalau item 0 ini berarti dia udah ngebagi tuh si itemnya. Item yang ke 0, item yang ke 1. Tapi kalau yang di add itu dia adalah itemnya gitu. Yaitu data row. Nah, ini satu item. Ketika dia ngebagi item ke 0, oke ini. Item ketiga 0, 1, 2, 3. Nah, ini. Oke. Ya, kita coba lihat hasilnya adalah ini sip. Oke. Ini kita nggak bisa nggak bisa. Oh, dia masih bisa order. Oke, ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, gimana caranya kalau nama sama alamat digabung, jadinya Mutia strip Cicalengka atau Mutia spasi strip spasi Cicalengka. Oke, caranya adalah pokoknya gini aja prinsipnya, koma ini yang loncatin dia ke kolom berikutnya. Berarti selama dia nggak ada koma, berarti dia nggak meloncat gitu ya logikanya. Ya udah, tambahin aja di sini. Udah sama dengan item 2 dot gitu aja. Terus nah ini dia, Mutia strip Cicalengka, Gina strip Bandung, Nurul Ciamis, Rama strip Bandung. Oke. Jadi ini kalau mau dilakukan perubahan juga ini semua. Oke. Gimana kalau ada if di dalam sini? Bisa. Nanti lah ya. Kita fokus dulu nih. Pokoknya nampilin data, insert data sama delete dan update. Oke, ini udah ya ceritanya udah oke. Nah, sekarang tujuannya kita coba tampilin dia ke sini. Nah, ke sini. Oke. Berarti kita aksinya kapan sih? Aksi ketika dia ngeklik ini kan. Nah, eventnya adalah ketika diklik muncul ke sini. Ketika diklik muncul ke sini. Ketika diklik muncul ke sini. Berarti eventnya sebenarnya ada di data grid view. Yaitu cell click. Nah, kalau mau ngetes yang mana sih eventnya, cell click apa cell content, kasih aja message box ini cell click gitu. Oke, terus satu lagi yang cell content klik. Nah, ini message box cell content klik. Nah, gitu. Cuma dia hasilnya yang mana nih? Nah, cell click. Cell content klik. Cell click. Cell click. Cell content klik. Oke. Tadi yang saya lakukan saya klik 2 kali loh di salah satu ini. Cell click. Nah. Cell click kemudian cell content klik. Ya, kayak gitu ya. Jadi terserah nih Anda mau pakai yang mana. Kalau mau pakai yang klik-klik tadi berarti pakai cell content klik di dalam selnya ya. Oke, saya nggak pakai yang itu. Berarti ada error dulu ya. Nah, lupa. Errornya adalah ya ini. Ya, push. Oke, jadi pakainya yang cell click. Ya udah cell click. Nah, di dalam cell click, ketika kita klik rows yang mana? Oh ya, tadi yang mau saya tunjukin ini. Nah, ini dia yang multi select. Kalau multi selectnya saya komen, itu jadi kita bisa milih multi. Nah, itu multi. Saya tinggal klik, saya tinggal drag gitu ke bawah. Tapi kalau ini dimatiin,
Iya, nggak bisa. Klik, drag ke atas, nggak bisa. Oke, jadi itu untuk multi select. Jadi silakan disesuaikan aja nantinya. Oke, nah dari di cell click itu yang data harus keisi itu adalah npm, nama, dan seterusnya ya. Oke, jadi saya bikin aja dulu stringnya. Lebih enak ini sih. Gitu. String, nama di mana, string, alamat, string, oke, jenis kelamin, string, nomor HP, string, asal SMA, string, umur, ya. Oke, npm ini bisa kita dapat dari dgv, pasti dari data grid kan, tadi datanya ya. Nah, kita mau nampilin data yang dari data grid. Jadi data yang ke 0 di sini, itu yang dikliknya, itu masuk ke sini. Oke, caranya dia ada selected rows yang ke 0. Oke, jadi kalau mainannya multi select, nah ini yang bisa dimainkan gitu. Tapi kalau dia hanya satu data doang yang di satu row doang yang hanya di kliknya, ya udah berarti 0. Jadinya dia yang pertama. Oke, ini kolomnya yang ke 0. Kemudian kita kasih value dan terakhir to string. Untuk semuanya kayak gini. Jadi saya ini copy aja. Copy, dan copy. Ya. Ini yang ke 1, yang kedua. Oke, tinggal disesuaikan ya. Tapi saran saya mendingan ngetik deh. Oke, kalau udah hasilnya adalah ini belum ada karena memang belum diklik. Kalau udah diklik, lah, nggak ada. Mana dia? Mana coba? Karena dia hanya baru nyampe stringnya doang. Berarti belum dimasukin, ya masukin lah. npm.text dengan npm gitu. npm text nama text dengan nama. Oke, kalau alamat text alamat. Rich text box ya. Nah, ini belum diganti ya. Harusnya dia diganti kan. Alamat. Ya. JK itu combo ya. Oke, combo box. Nah, ini belum juga diganti. Oke, combo box, kemudian selected text atau selected text. Nanti kita coba lah, apa error atau enggak. Sama dengan CK. Ya, nanti kita lihat ya yang combo box ini harus kelihatan. Kemudian txt, handphone, dan teks sama dengan HP, txt box asal SMA, sama dengan asal SMA, dan satu lagi yaitu umur. Oke, bentar ya. Ya, baik. Kalau udah sih sebenarnya udah tinggal running, kemudian kita klik. Nah, ini juga. Nah, ini jenis kelamin nggak muncul nih. Ini udah ya, tinggal yang combo box-nya. Oke, combo box. Berarti bukan selected text, selected item. Objeknya jika gitu. Ada. Ya, gitu ya. Berarti selected item. Ya, sip, semuanya udah muncul. Udah bisa, jadi kesimpulannya ya gitu. Oke, nah npm karena dia jadi primary key, kita jangan sampai bisa ubah dia. Berarti kalau gitu ini harus read only. Udah, read only-nya boleh di sini deh. Klik cari yang properties, kemudian read only. Ya. Oke, karena nanti juga apa ya? Kayaknya aneh ya kalau npm bisa diubah. Oke. Nah, tapi dia kan ada tombol tampil data. Tampil data berarti jangan langsung di dalam fungsi load gitu. Jangan, tapi kita simpan di dalam fungsi ini.
Upload data, show data. Ini button 2 saya ubah ya. BTN. Ini tambah ya. Tambah, kemudian yang ini BTN, tambah data, kemudian hapus ya, hapus data. Reset. Ini update-nya belum ada ya? Yaudah, update nanti dulu ya. Nanti belakangan lah update. Oke, saya ubah nama-namanya. Tambah data. Ini adalah hapus data. Oke, jadi ada di sini. Nah, diklik. Enggak di dalam sini. Nah, ini saya cut aja, pindahin ke sini. Nih, hasilnya adalah ini nggak ada, tapi udah siap semuanya, tinggal diklik. Nah, itu. Oke. Tapi kalau saya klik lagi, masalah nih. Mutia. Nah, ini dia baru masalah. Nah, nggak boleh gitu kan. Oke. Caranya adalah, jadi sebenarnya kalau Anda mau nurunin data kayak gini, ibaratnya gini sih, kalau mau ngisiin air ke teko gitu, ngisiin air ke gelas lah atau apa, jangan langsung isi ya, numpuk lah di sini airnya, isi terus gitu. Tapi setelah diisi, dan kalau mau diisi ulang, berarti ini air harus tumpahin dulu biar kosong. Kalau udah kosong, isi. Sip. Jadi langkahnya itu adalah kosongkan dulu gelasnya, kemudian isiin airnya. Oke. Namanya turunin data. Oke, ini udah keisi nih airnya. Turunin data, kosongin, isiin lagi. Isi kan? Turunin data, kosongin, isiin lagi. Yang kita lakukan sekarang ini, yang ada di hadapan Anda, ini nggak kayak gitu. Tapi ketika udah kosong ya, gelasnya kan kosong, isiin. Nah, turunin data, ini nggak ditumpahin, tapi langsung isiin lagi gitu. Turunin data, isiin lagi gitu. Nah, nanti kita harus hapus atau harus kosongin gelasnya. Dalam hal ini, si gelas itu adalah data grid-nya. Data grid-nya itu harus dikosongin lagi sebelum diisiin. Kalau nggak dikosongin, dampaknya seperti tadi. Cara kosonginnya gimana? Boleh sih, intinya di atas ya. Proses pengisian itu ada di sini kan. Nah, inilah pokoknya. Ini kan ke data grid-nya kan. Bukan dari sini ya. Kalau ini kan proses pengisian ke DT. Selama DT-nya nggak ditampilin ke item, ya aman gitu kan. Kan DT ya. Jadi ini proses pengisiannya. Nah, intinya ada di sini, di atas ini gitu. Boleh ada di sini kayak, atau ya udah di sini. Oke, caranya adalah dgv data.rows.clear. Jadi yang akan kita clear itu adalah rows. Kita lihat misalnya. Nah, ini. Nah, itu. Jadi ini diklik-klik juga udah nggak ngaruh apa-apa ya. Datanya tetap ada. Sorry, datanya nggak nambah. Oke, seperti itu cara buat tampilin data. Nah, sekarang gimana caranya kita tambah data? Pertama, nanti kan kalau kita milih sesuatu nih, di sini, ini kan keisi kan. Nah, kalau kita mau tambah data, idealnya dia harus di-reset dulu kan, atau dikosongin dulu gitu. Ya, gitu. Jadi nanti untuk flow-nya, kalau memang seperti ini ada, kita harus reset dulu. Klik, kosong. Kemudian nanti kita isiin. Ini berapa. Nah, untuk NPM, ketika ditekan mau tambah data, atau gini aja kayaknya ya, flow-nya ya. Kalau diklik tambah data, berarti ini kosong. Kayaknya nggak gitu juga. Karena harus ada, tambah datanya nggak di sini, tapi di ini. Buka dikit aja ya. Kita kasih tombol baru. Nah, ini new. Kasih kata new aja. Ini ada ini dulu. Button new. Nah, ini juga new. Nah, jadi si new ini fungsinya adalah ngeriset data atau bikin semua ini jadi kosong. Berarti ini nggak fungsi ya. Udah, ini adalah ubah data.
Ya, jadi kalau ini diklik, klik. Hal yang pertama dia lakukan adalah npm-nya yang asalnya read only true. Sekarang ketika diklik new, read only-nya di false. Txt npm dot read only sama dengan false. Sip. Tapi kapan dia jadi true? Kapan dia jadi true adalah ketika tombol tampil data ini diklik, kemudian tombol sebenarnya bukan tampil data yang diklik ya, tapi lebih di sininya, lebih diturunin datanya. Nah, karena kenapa bukan di tombol kliknya, tombol turuninnya? Karena ya tombol turunin kan isinya turunin data juga, show data ini kan ini juga. Ya bisa aja sih Anda boleh di sini, jadinya kan txt-box npm.read only sama dengan true, boleh di sini silahkan. Oke, tapi nanti dinilai aja ya sama Anda ya, apa di sini di show data atau di sini turunin data. Bagian bawahnya aja lah. Nah, di sini. Oke, itu silakan algoritma Anda sesuaikan dengan kebutuhan prosesnya. Oke, nah kalau saya cobain 5. Oke. Ini posisi awal dia nggak bisa ya, read only-nya false. Kalau saya tampil data, masukkan, ini masih false kan? Ya, ini nggak bisa diketik, gitu. Tapi kalau dia new, nah ini dia bisa ditambah. Oke, ketika tampil data lagi, nah dia jadi ini lagi. Oke, jadi tektokannya kayak gitu. Nah, saat dia new, ini data semua kosong. Oke, makanya kita coba bikin fungsi tersendiri, yaitu namanya adalah void clear data. Yang di clear apa aja? npm clear. Nah, kemudian nama di clear. Oke. Kemudian apalagi rich text box. Ada clear nggak? Ada clear. npm nama jenis kelamin. Nah, jenis kelamin. Combo box. Nah, oke, kalau combo box nggak ada clear, nggak ada. Itemsnya kalau dia di clear, ini jadinya nggak ada pilihan pria wanita. Jadinya jangan ke items. Anda tinggal set aja selected indeksnya itu sama dengan negatif atau sama dengan 0, atau boleh sama dengan negatif 1. Artinya dia nggak milih apa-apa. Kalau 0 itu pilihannya yang tadi yang paling atas tuh. Tadi kan saya set combo boxnya ada kosong, kemudian enter baru pria. Kemudian jenis kelamin ya HP, txt, nomor HP ini clear. Kemudian txt asal SMA clear, sama terakhir adalah umur. Ada berapa sih? 1, 2, 3, 3, oke. Nah, clear data ini diakses ketika tombolnya diklik. Boleh di sini, boleh di bawah, boleh di atas. Clear data. Oke, cobain lagi. Saya tampil data, klik yang mana. Oke, nah pas mau ngisi, new. Nah, baru ngisi. Ketika datanya ditambah ke database gitu ya. Ya, nomor HP-nya berapa lah. Tambah data. Nah, baru semua ini ya clear lagi sih sekarang. Clear lagi aja, kemudian ininya dibalikin lagi ya ke read only-nya sama dengan Oke, tambah data. Jadi tadi flow-nya adalah kita pakai fungsi tambah data ya nanti ya. Tambah data ke DB. Nah, ini belum ada. Tapi nanti kita bikin fungsinya. Generate. Oke. Kemudian si text box npm-nya dia read only-nya ke false lagi ya. Ke true ya. Oke. Terus apa lagi sih? Clear ya, datanya juga clear. Oke. Clear data. Ya. Nah, tapi hati-hati gini lah. Kalau posisinya
kayak gini, ininya di read only, kemudian ininya di clear data, kemudian dia ditambahin data ke DB. Mungkin kalau yang nggak secara algoritma, itu yang dilakukan adalah nge-clear dulu data yang ada di text box tadi. Setelah dia di-clear, semua itu dinaikin lagi dinaikin ke database. Ada nggak yang dinaikin ke database? Nggak ada. Jadi jangan di-clear dulu, kirimin dulu ke atas ke database, kemudian di-clear gitu. Nah, itu juga algoritma ya. Nah, kayak gitu. Oke. Datanya sih kayak gini. Jadi database tambah dulu datanya, kemudian clear datanya. Oke. Ya, sip. Misalkan hasilnya adalah itu. Data has been inputted to DB. Nah, yuk kita testing ya, kita testing. Dari sisi flow, tampilin data, oke, tampil. Klik, siapa, oke, dapat ya. Oke, new, save isi, npm-nya berapa, ini berapa. Oke, terus berapa. Nah, kemudian ditambah data. Klik, oke, data has been inputted ke DB. Yang dilakukan adalah ini kan. Nah, ini udah read only ya. Nah, ini udah read only. Kemudian dia tampil ini. Tampil yang si tambah data ke DB yang ini nih. Dan terakhir kalau di okein harusnya yang ini ya, clear data. 1, 2, 3. Nah, kayak gitu. Sip, datanya harusnya nanti masuk ke sini. Oke, nah sekarang kita akan bikin query atau kita akan bikin fungsi untuk tambah data ke DB. Ini saya cut aja ya, cut, karena nanti dipakai. Oke, langkahnya masih sama, string query-nya apa, yaitu insert into m student, gitu ya. Kemudian isiin aja. Ini kan ada apa aja sih? npm, nama, terus alamat, JK, nomor kontak, asal SMA, umur, kurung, values. Nah, ini values-nya. Saya bikin kurung-kurung aja, ini jadi koma belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, ini. Jadi ini adalah data-data yang berasal dari sini ya, yang tadi udah diinputin, gitu ya. Oke. Oke, mendingan saya tarik aja dulu semuanya ke, atau saya bikin parameter aja kayaknya. Nah, ini string npm, string nama, string alamat, string JK, kemudian HP, ini asal SMA lah ya, string umur. Ya. Nah, kemudian inilah nanti parameter yang akan dibawain ke sini. Nah, berarti ini kan kalau kita mau nambah sesuatu nih di tengah-tengah string, enaknya pakai rumus gini aja rumusnya, ketik 2, ke pinggirin, tambah-tambah. Dah. Berarti ini adalah npm. Ya. Kemudian di sini ya. Oke, ketik 2, tambah-tambah nama. Kemudian, nah ini adalah alamat. Oke. Setelah alamat, jenis kelamin, JK. Jadi kita nggak usah pikirin dulu dia dapatnya dari mana, tapi kita beresin dulu parameternya ya. Beresin untuk pengisiannya dulu. Karena ya ini kan masih di sini. Masih di dalam parameter, belum masuk ke sini. Kemudian ini yang terakhir kalau nggak salah umur ya. Umur ini adalah nomor HP, HP, ya itu. Ini adalah SMA. Biar rapi di titik koma. Ya oke. Nah sekarang kita lengkapin. Jadi tambah data ke DB itu butuh npm didapat dari text box npm.text, nama teksnya ya. Oke. Alamat dari rich text box text. Oke, jenis kelamin berarti dari combo box dot selected
item, langsung aja ya, dot string. Kemudian HP, txt box, txt HP, nomor HP. Kemudian SMA, txt box, SMA. Dan yang terakhir adalah txt box umur. Iya. Nah, kayak gitu. Sip. Nah, jadi untuk si button tambah ini udah pakai apa ya? Pakai ini kan tadi langkah pertama ya. Ini langkah kedua. Ini langkah ketiga. Oke, jadi dia ditambahkan ke parameternya aja. Tinggal nanti bikin fungsi yang parameternya udah siap. Jadi dia tambah ke DB, kurung, kemudian ini isi npm ya. Nah, ini npm. Dan ini isi ke nama. Ini nama. Oke, jadi ini pakai parameter. Nah, sekarang kita mainan di sini. Oke, query udah siap. Tinggal masuk ke com. New, ya, comment text-nya adalah query ya. Dot, koma, con. Nah. Oke, nah ini lebih simple banget. Lebih simple banget daripada select. Karena dia cuma con open, con close, if, com yang ini ya, com non execute non query lebih dari 0, dah beres. Emang udah beres. Ya. Oke, kita coba, kita testing. Jadi nanti ini DB-nya ya. Terakhir 14, kita tambah ke 15. Oke. Ya udah, new aja dulu ya. New, ini ada 15. Kemudian namanya misalkan siapa ya? Puch. Udah, macam. Lebar. Jenis kelamin wanita. HP 0888. SMA sama angka saya sama angka umur 27. Oke, nah kalau tambah data, oke, tadi kan alurnya gitu ya, dia akan ngeset si ini dulu jadi true, namanya true, kemudian dia, nah ini didapat dari mana? Ini didapat dari sini. Nah, ini artinya semua ini dia udah terlalui. Open, execute on query, kemudian dia nampilin ini gitu. Dan dia udah close, sudah sampai sini sekarang. Yang dia akan tunggu itu ini. Siang tadi message box tadi. Nah, kalau udah message box diklik, di clear, itu dia clear semua. Nah, gitu. Oke, kita lihat sekarang datanya kayak gimana. Nah, ada push. Nah, ini. Oke, kayak gitu. Kemudian kita coba lagi tambah data new, tapi saat posisi data grid-nya lagi on ya. Kalau tadi kan lagi nggak ada itu. Ini sekarang 16. Namanya misalkan Iko Wise. Alamatnya di Jakarta. Pria, HP-nya berapa? SMA-nya SMA Jakarta. Umurnya akan masih muda ya, Iko Wise-nya. Oke. Nah, tambah data. Klik. Oke, masuk. Nah, tapi ininya nggak nambah. Harus diklik. Baru nambah. Nah, sekarang gimana caranya? Ketika dia udah diklik tambah data, itu secara otomatis dia muncul sendiri. Oke. Nah, caranya adalah karena tampil data ini kita hajar dia ke fungsi, berarti caranya ketika di dalam tombol tambah data ini, nah bagian sini, ya udah setelah clear data, nextnya adalah tampilin data. Tampil tambah data. Turunin data ya. Ya, turunin data. Nah, gitu. Udah beres. Karena kita panggil fungsinya aja. Ini juga kan panggil fungsi kan sebenarnya ya. Maksudnya ngoding turunin data yang isinya ini dan seterusnya ini
nggak disimpan di dalam button gitu, nggak disimpan di sini. Nah, nggak disimpan di sini. Enaknya gitu. Jadi kita ngehandle pakai fungsi. Ya udah, fungsinya aja panggil lagi ke sini. Oke, sip. Nah, hasilnya gimana? Tampil dulu ya. Data tampil, diklik dengan masih aman. Oke, new. Misalkan 17. Robi Darwis. Alamat Lembang. Ya, HP, asal SMA, SMA Lembang. Umurnya berapa ya? Oke, nah kalau ini yang bisa kalian amatin ya. Oke, kalau tambah data, oke, masih belum nambah, tapi kalau udah oke, nah itu dia. Sip. Itu untuk tambah. Tinggal sebenarnya nanti tinggal gini aja sih, tinggal mainin algoritma aja ya, kalau misalkan lagi gini gitu, terus tiba-tiba ini udah isi, terus boleh nggak sih ngeklik tampil gitu. Ini kan masih ada kan, nah gitu. Ya itu mah tinggal mainin flow-nya lah. Jadi kalau kalian bikin form buat ngisi sebuah apa gitu ya, data apa, itu tinggal mainin boleh nggak ketika ini, kemudian itu di interrupt, istilahnya nge-interrupt apa ya. Jadi ini harusnya kan tambah data. Nah, boleh nggak lagi ngisi kayak gini, udah beres semuanya, tiba-tiba saya hapus di sini data. Lagi dalam keadaan ininya keklik gitu, 01. Kemudian tampil data, boleh nggak? Kalau ini kita klik ya. Nah, ini kan hasilnya kan. Nah, apa dilarang? Ada message box muncul. Dilarang menambah data sebelum data terbaru ini diinputkan gitu. Itu mah terserah ya. Silahkan tinggal mainin aja itu. Mainin algoritmanya. Oke, nah sekarang kita coba hapus datanya. Jadi kalau ngehapus data, ini di database ya. Jadi kalau yang Iko sama Robi Darwis tadi udah masuk. Nah ini 17. Ini kenapa nih? Kok gara-gara ya, panjangan kali ya? Ya lah, apa-apa. Oke, nah sekarang kalau saya mau ngapus data yang Robi Darwis itu, berarti delete from M student, kemudian where npm adalah 17, gitu ya. Oke. Dan show, nah 17 sudah ada. Oke, jadi untuk query-nya kayak gini. Ini saya copy, klik kanan. Oke, nah ini dia. Hapus data. Oke, jadi kalau dilihat di sini, query untuk menghapus data itu dia harus punya where-nya ya. Jadi yang mana yang mau dihapus gitu? Apakah semuanya? Kalau semuanya kan berarti delete from M student dah kayak gitu. Tapi kalau Anda mau menghapus berdasarkan kolom mana, nah itu tampilkan where npm 917 or atau pakai n alamat sama dengan Bandung gitu. Kalau pakai or berarti semua yang di Bandung kan semua yang di Bandung ini kehapus gitu. Walaupun npm-nya bukan 17 karena or ya. Karena or. Jadi tetap where ini harus dipakai gitu. Nah, sama juga ketika kita masuk ke sini. Sebenarnya codingannya persis banget saya ini. Nah ini. Ya udah saya copyin aja ya. Tapi mendingan bikin satu fungsi lagi. Void hapus data. Oke. Nah baiknya untuk query pakai parameter. Jadi yang diisiin ke sini itu dari sini. String npm-nya berapa? Oke, jadi ini delete kan tadi delete ya. Delete from m student where npm sama dengan berapa? Karena dia string atau varchar gitu ya, maka dia pakai ini. Oke, kutip 2 tambah npm. Nah, oke. Nah, jadi ini nggak usah, paling cuma ini aja sih. Data dengan npm berapa nih? Nah, berapanya saya coba tulisin lagi. npm-nya npm spasi telah berhasil dihapus dari DB. Ya. Oke.
pasti pakai kayak gini. Jadi tadi yang diubah itu cuman query-nya sama message box-nya aja. Itu kan simpel banget. Tinggal kita pakein aja nih hapus datanya. Ya udah, berarti hapus data ini harus diklik. Hapus data harus diisi, yaitu hapus data fungsi ya. Isinya apa? npm. npm-nya berapa? Caranya gini aja sih, gampang. Ini kan tampil data ya, pasti ya. Nah ini nih. Kalau ini yang dihapusnya npm berapa? 03 kan? Ini 10 kan? Ini 13, 14, ini 11. Dari mana Anda dengan mudah bisa dapat angka 11, angka 8, angka 15? Dari sini. Ini adalah text box. Ya udah, nilai text box-nya. Text box, npm dot text. Udah beres. Nggak percaya? Oke, jangan lupa pakai ini ya, jangan lupa pakai database. Saya tampilin gini aja. Nah ini cara Anda melakukan debug. Ini debugging Anda harus apa ya? Harus mahir lah. Text box npm dot text. Oke, ini kita coba ngambil ininya ya, text si npm-nya ya. Ya. Oke, ini tuh. Hapus ya, hapus. Tuh, 8. Tep. 3. Tep. 15. Nah, 15. Oke, jadi memang pakai yang ininya. Yang npm. Oke, saya hapus, saya nyalain yang ini. Udah, beres. Gitu. 5. Tampilin data, saya pengen yang misalkan co-wise. Klik. Hapus data dengan npm 16 setelah sudah dihapus. Oke, nah masih ada kan? Karena apa? Karena kita belum panggil fungsi yang turunin data di situ. Kalau ditampil sih ya udah nggak ada gitu. Oke, kita cobain ya. Ini hapus data, kemudian setelah ini beres, selanjutnya adalah turunin data. Nah gitu. Oke, kita cobain lagi. Kita coba kombinasi aja. Coba nginput, berarti ini new, npm-nya berapa? 16, namanya entahlah. Ini juga ngaco, ya diacok-acoin. Tambah data. Oke, ya masuk ya. Kemudian 16 ini klik, kemudian saya hapus. Klik, npm udah sudah hapus. Klik, nah ini dia. Nah tapi ininya juga harus clear ya, di clear lah. Habis turunin aja ya. Dan clear data. Nah, gitu. Udah beres. Tinggal tinggal ngehandle interaksi user aja. Nah, ini. Dah kayak gitu ya. Oke, coba hapus misalkan sun. Hapus, klik. Nah, ini dia hilang langsung. Oke. Nah, yang update sih sama aja, gampang kok. Ubah data. Jadi tetap ya gimana flow-nya nih, alurnya. Jadi ubah data itu kan harus ada datanya dulu, kemudian diklik di sini kan, gitu. Itu ya, itu sama aja sih sebenarnya dengan input ya. Beda ya. Oke, ubah data lah. Nah, yang pasti dia ada ini ya, ada apa? Hapus data, clear data. Kemudian di atasnya ada turunin data. Ini data yang udah di-update berarti. Nah, ini fungsi update. Fungsi update belum ya? Oke, saya namain dia void mengubah data berdasarkan npm-nya. Ya. Karena kan dia klik dulu kan? Iya, klik dulu. Sip. Nah, berarti ini nama fungsinya adalah mengubah data yang npm-nya didapat dari text-box npm.text. Oke, kita bikin string, query-nya adalah, kalau ubah update student gitu ya, set. Nah, ini value-nya nih. Set yang di set berarti npm minus npm ya, enggak npm. Oke, berarti nama adalah ini kalau multi update
ini apa gitu kan isinya ya, pakai koma, alamat sama dengan apa gitu, kemudian apa lagi sih, jenis kelamin tuh DB apa ya, CK sama dengan apa, koma, nomor kontak sama dengan apa, koma, asal SMA sama dengan berapa, umur sama dengan apa. Oke, ya udah tinggal ngisi ini sih. Kalau gitu berarti semua ini ada ya. Jadi ini mirip banget kayak insert. Nah, kemudian di sini ada string nama, string alamat, string CK, string HP, string biar konsisten. Asal SMA, string yang terakhir adalah umur. Oke, itu 2, 3 ya. Nah, tinggal di sini aja. Umur adalah umur. Kemudian ini adalah asal SMA. Ini adalah HP, JK. Ini adalah alamat. Terakhir ya, ini adalah NP, nama. Ya, ya, oke. Oke, kesini sih sama aja. Ya udah saya copy aja. Sampai sini dah. Iya. Tapi saran saya sih yang dipetik biar Anda hafal. Oke, ini udah sama-sama data dengan npm ini telah berhasil diubah dari DB. Nah, udah tinggal ngelapainin aja. Koma, nama ya, text box. Pakai ini aja lah. Saya malas banget. Nah, ini aja. Pakai ini. Oke, sini, tapi ganti ya fungsinya. Mengubah. Mengubah. Oke, ya, tinggal eksekusi. Tampilin dulu yang mau ditampilkan, misalkan Mutia saya klik, saya ubah jadi Al-Fatihah Nusa ya, Al-Fat lah ya. Oke, kalau diubah ini udah ini. Oh ya udah ya. Button reset. Oh, belum diganti namanya. Klik. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Iya. Ya, oke, saudara-saudara. Jadi ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Nggak apa-apa, sengaja diakhiri di video ini. Jadi kalau kita nggak pakai where, harusnya kan gini ya. Harusnya where npm-nya sama dengan berapa, kan gitu ya. Oke, ini npm. Nah, sip. Ya, harusnya kayak gitu. Harusnya seperti itu. Kalau nggak dikasih where, jadinya kayak gitu tadi. Semua data ini udah ubah. Otomatis kalau ini data udah keubah, akhirnya di sini di database kena juga kan. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia. So, apa yang Anda lakukan jika di kantor atau di pekerjaan Anda atau di proyek atau di apapun, tiba-tiba ini kayak gini kasusnya. Ternyata fatal ya, fatal. Apalagi datanya kalau yang menyangkut tentang data keuangan atau data apa. Gimana solusinya? Oke, solusi secara teknis sih sebenarnya untuk menghindari masalah error dari user, kita bisa nggak langsung ubah data itu diklik langsung hajar gitu, atau tambah data diklik nggak, atau hapus data bahkan. Jadi dua CRUD ini, CRUD, yaitu untuk delete sama yang update ini sangat berbahaya karena kalau dia udah nggak pakai where lah ya, kalau tadi dari sisi yang database tadi nggak pakai where, dampaknya seperti ini. Apalagi kalau udah ada 1000 data, bahkan jutaan data, dia keubah sampai seperti ini. Oke, solusi teknisnya adalah
ketika dia klik ubah data atau klik hapus atau bahkan tambah data, pertama dia harus dia harus memunculkan message box yang kalau kalau mau sih isi dari message box-nya itu biasanya kan gini, apakah Anda akan menghapus data dengan NPM berapa? Nah, jadi ketika diklik itu ada itu dulu muncul. Baru nanti ketika udah ada yes, nah berarti dia hapus sana. Oke, kalau no berarti dia balik lagi aman ya. Nah kalau seperti ini ya udah berarti datanya udah kayak gini semua. Ya udah apa-apa. Oke, saya klik yang mana? Ini saya udah udah eksekusi yang baru ya. Udah pakai web. Oh ini belum ini. Ya harus mati dulu. Oke, tampil 02. Misalkan namanya ini adalah Rama. Ubah data. Data dengan NPM ini telah bisa diubah dari DP. Oke. Nah, sip. Rama, kemudian Cicalengka jadi Bandung, kemudian jenis kelamin pria, nomor HP-nya berapa, asal SMA-nya kan Bandung, kemudian umurnya adalah 20. Berarti kalau seperti ini, sebaris dia udah lakuin perubahan. Ubah. Oke. Nah, ini. Oke, sip. Oke, nanti berikutnya akan kita bahas soal yang konfirmasi tadi. Sebenarnya gampang sih, seriusan sebenarnya gampang. Nggak usah nunggu nanti. Gini aja ya. Oke, ubah data ya. If message box that show ini kan banyak tuh kan, ada 21 tuh. Bebas pakainya yang mana? Oh ini biasanya ini. Apakah Anda yakin akan mengubah data pada NPM? Nah ini NPM berapa? NPM-nya berapa? Tanda tanya itu ya. Kemudian parameter yang kedua, koma. Oh di luar ini, koma. Nah ini adalah ini kalau salah nama aplikasinya caption. Caption. Misalkan nama aplikasinya SIM Academic. Oke, kemudian koma lagi, buttons-nya spasi. Button. Nah, yes or no. Kemudian koma lagi. Satu lagi sih. Icon. Iconnya adalah tanda tanya misalnya question. Nah, tutup sama dengan panjang ya. Diagonal result-nya adalah yes. Karena button message box buttonnya yes, jadi yes. Kalau dia oke, harusnya nggak nyambung. Kecuali dia pilihnya yang ini adalah oke atau cancel gitu. Ya, jadi dibalikin lagi, tergantung kalian. Yes, oke. Ya, dah. Nah ini kalau saya kebawahin hasilnya adalah ini satu sebagai parameter yang pertama di show, ini yang kedua, ini yang message box button, ini yang. Jadi if-nya sebenarnya itu cuma ini aja. Nah ini, jadi fungsi show ini, kurung tutupnya ini ada di sini. Nah, di sini dia. Jadi ini yang diujinya. Apakah yang diuji ini hasilnya adalah yes? Kalau yes berarti saya bilang set box. Oke, gitu ya. Sip. Kalau false, nah ini berarti saya bilang no. Nah, gitu. Oke. Ini nggak akan saya eksekusi dulu. Saya matiin dulu aja yang ini. Oke, kita lihat dulu ya hasilnya. Nah, jadi kalau ada data yang masuk, kalau ditekan tombol yang ubah data ini, nah ini yang akan muncul duluan. Apakah Anda yakin akan mengubah data di NPM? NPM berapa ya? Kalau no, berarti nanti munculnya no kan? Kalau yes, nah berarti yes. Oke. Artinya, kalau udah yes, semua kode yang ada di sini tadi, cut, masuk ke yes. Ya, message box-nya hapus saja. Dan ini pun sebenarnya nggak perlu amat sih. Ya, oke. Ini NPM-nya berapa ya? NPM-nya NPM text box NPM text.
Oke, tampil. Kemudian ini yang ketiga, misalnya ini adalah Gina, Bandung, wanita, SMA 4 misalnya. Oke, nah ini, apakah Anda akan yakin mengubah pada NPM 03? Kalau iya, nah itu dia. Nah, itu. Kalau ini enggak, misalkan enggak diubah ya, enggak, ya udah, enggak apa-apa gitu. Nah, itu bisa Anda lakukan. Konsep yang tadi itu pada hapus. Wah, dihapus deh. Pada hapus, pada tambah. Sip? Oke. Sekian untuk pertemuan di video kali ini yang membahas tentang gimana caranya memasukin atau melakukan CRUD, CRUD, dari singkatan dari create, CRUD nya adalah update, dan yang terakhir adalah delete, yang terakhir S ya, jadi CRUDs, S-nya adalah select atau show di Windows Form. Jadi bahannya ada 3, saya coba simpulkan. Yang pertama adalah Visual Studio, bukan code ya, bukan VSC ya, tapi Microsoft Visual Studio yang saya pakai 2019. Benar ya? 2019 Community. Kemudian bahan yang lainnya adalah SAMPP sebagai database-nya. Yang terakhir adalah library. Oke, baik. Semoga Anda semua bisa mengembangkan aplikasi yang seperti ini, yang udah ada pengolahan datanya. Ini kita bisa lakukan dia di banyak form seperti itu. Cuman kebetulan yang saya tampilkan sekarang ini adalah hanya di satu form aja. Oke, seperti itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.